Udah jam 2 lewat 7, nggak apa-apa. Seru lagi cerita liburan nih Pak Ustadz. Oh iya. Lagi cerita liburan tadabur alam. Alam itu apa? Alam itu hidup di tenda di luar gitu. Tidur di tenda. Kalau dalam ilmu teologi, alam itu sederhana. Sedefinisi alam. Apa? Alam itu apa? Alam itu segala ciptaan Allah yang ada di luar rumah kita deh pokoknya. Alam, ada pemandangan, ada gunung, ada animals, ada flowers gitu. Jadi kalau dalam ilmu kalam itu atau di dalam teologi itu alam adalah selain Allah. Ya, A itu kan tidak ya. A itu tidak kayak agama itu kan tidak kacau ya Pak Ustadz ya. Nah, tapi itu bahasa Arab bukan bahasa Sanskerta. Oh iya. Jadi makanya, selain di luar Allah. Ya, di luar Allah itu alam. Di luar Allah. Jadi kalau tadabbur alam ya kita perhatiin hal yang dekat kita juga sudah tadabbur alam sebenarnya. Lihat bunga gitu ya, lihat apa gitu. Iya, benar. Baik. Kita mulai? Apa boleh, ada yang ditunggu? Mungkin satu Ibu Norma dia menyusul. Mbak Lisa juga ya? Mbak Lisa juga menyusul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman nafsi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikatil muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Terakhir kemarin kita belajar apa? Belajar itu lupa subjek objek Pak Ustadz yang 4 itu yang lebih dari 3 ya Pak Ustadz. Fiil udah kayaknya. Ini apa jumlah-jumlah ini udah. Oh iya itu. latihan Kita dulu, kita latihan. Kafa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Pak Ustadz. Ya, maaf ya terlambat. Saya yang pas terlambat. Kok Luis. Pas. Udah baca doa ya tadi? Saya belum baca doa. Udah baca sendiri. Robi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Baik, sudah? Sudah. Siap Pak Ustadz. Siap, kalau sudah siap silahkan ditebakin ABC-nya ini. Langsung Ustadz. Nah, kebetulan ayatnya pendek. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Yang pertama sekarang, yastabshiru fi'il atau isim atau harf? Fi'il. Yang kedua, wawunya itu apa? Isim. Kemudian nomor 3, bi. Harf. Kemudian nomor 4, ni'matin. Isim. Kemudian min, nomor 5, min. Harf. Kemudian Allah, nomor 6. Isim.
Nomor 7 huwa lagi. Harf. 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 Kemudian nomor 8 Fadli. fadlin. Isim. 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 Nomor 9 wa. Harf. Harf. Kemudian anna. Isim. Harf. Fi'il. Isim. Isim. Harf. Harf Harf ya. ya. Harf ya. Harf. Aha. Sama dengan Allah. inna. Iya, iya. Anna, inna Sama itu dengan sama. inna. Anak ini. Maknanya sama, Iya, iya. artinya sama. Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau Anallaha. makna sama, ya. Tapi bedanya di mana? Kenapa satu inna, satu anna? Iya. Yang mengatakan ya, Ustaz. Minallaha. Nah. Nallaha. Sebenarnya tipis sekali bedanya. Yang membedakan tuh penempatannya. Jadi kalau inna itu biasanya di Di awal. awal. Iya. Kalau Oh, anna iya. itu dia berada di tengah-tengah. Di Itu tengah. bedanya. Oh. Jadi kalau inna itu berarti di awal kalimat, sedangkan kalau anna dia ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Ada keterkaitan dengan kalimat sebelumnya, sehingga dia menempati posisi jabatan tertentu. Nah itu nanti kita akan bicarakan pada jumlah nanti ya. Baik, jadi nomor 10 sudah ya. Kemudian Allah, nomor 11. Isim. Isim. Oke, isim. Kemudian nomor 12 lah. Harf. Tidak. Harf. Kemudian yudhi'u, nomor 13. Fi'il. 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 Kemudian ajra, 14. Isim. 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 Ajur. Apa cirinya kalau dia isim? Sukun. Tengahnya mati. Oke, Tengah tengahnya mati. 3 huruf, tengahnya mati. Al-mu'minin, isim, fi'il, atau? Isim. Isim. Isimnya mufrad, tasniyah, atau jamak? Jamak. Jamak. Jamaknya jamak mudzakkar atau jamak muannats? Mu'annas. Jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar. Kalau muannats itu ada alifnya sama tak dibuka ya. Kalau ini kan ada i, nah ada ya sama nun. Una sama ina. Iya, itu mudzakkar. Muna. Iya. Naina. Oke, sekarang nah ini kita coba latihan tasniyah sama jamak. Nah, perbedaan rumus yang dipakai itu berdasarkan baris atau bunyi huruf yang paling terakhir ya, di ujungnya ini. Yang kita perhatikan cuma ujungnya, kalau dhammah, kalau dua atau tasniyah itu akan menggunakan alif, sedangkan kasroh sama fathah akan menggunakan ya. Dengan demikian, roji'un, maka bentuk tasniyahnya berbunyi Roji'una. Rejuna. roji'ani. Mana? Kalau dua itu ani atau aini ya. Coba sekarang kalau raji'in. Roji'aini. Oke, kalau raji'an. Roji'aini. Raji'aini. Kemudian jamak. Jamak itu pilihannya una atau ina. Sekarang kalau raji'un ujungnya dhammah, maka jamaknya Una. berbunyi Roji'una. raji'una. Kalau raji'in berbunyi Roji'ina. raji'ina. Raji'ina. Kalau aini nanti dua. Ya, harus ditukar. Ina. Raji'ina. Kalau raji'an menjadi Roji'ina. raji'in. Baik, sekarang untuk tasniyah itu tidak ada bedanya antara mudzakkar dan muannats. Untuk makna dua tidak ada bedanya. Kalau begitu, maksuratun duanya. Makfuratani. Oke, maksuratani. Kalau Tani. maksuratin menjadi Makfurataini. maksurataini. Kalau maksuratan menjadi Makfurataini. maksurataini. Baik, sekarang jamak. Karena ini muannats, maka jamaknya menggunakan jamak muannats, tinggal tambahkan alif sebelum tak dan taknya dibuka. Maksuratun menjadi Makfuratani. ayo maksu Maksuratun. tun. Kalau tun ikut tun ya. Kalau maksuratin. Makfuratin. Maksuratin. Kalau maksuratan menjadi Makfuratin. ya oke. Kasrohnya 2 kali. Intinya jamak muannats tidak pernah ada fathah. Ya, jamak muannats tidak pernah ada fathah. Baik. Nah, sekarang silakan dibuka contekannya. Ya, contekan. Yang kedua. Nah, kalau ini wajib nyontek ini, kalau enggak Ya, nggak hafal.
Sekarang yang pertama itu pola yang digunakan adalah 3. Fa'ala. Jadi bunyinya Raka'a. Roka'a. roko'a. Roka'a. Iya, roka'a. Oke. Sekarang mudhari'nya 3. Iya. Yaf'alu. Iya, Yarqa'u. Yarqa'u. ya roka'u. Oke, ya Ya roka'u. roka'u. Sekarang amarnya. Amarnya mengikuti mudhari'. Irqa. Apa? Irqa. Irqa. Karena pada mudhari'nya fathah, maka amarnya pun ikut fathah tengahnya. Ya. Baik, sekarang ini. Isim makna Subjek. subjeknya. Gimana? Raki'un. Oke, panjang pertama, huruf pertamanya Kayak dipanjangkan. khalikun. Seperti khonikun, nasirun, ya. Hamidun. Oke, sekarang kalau ini seperti makhluk. Jadi kayak makhluk. Jadi marku. Apa? Un. Marku'un. Marku'un. Jadi memang untuk yang 3 huruf ini sedikit agak bedanya jauh ya dari makna subjek ke makna objek ini. Kalau untuk makna subjek pelakunya ditambah alif saja, alifnya di setelah huruf pertama, kemudian setelahnya kasroh. Habis alif langsung kasroh. Kemudian untuk marku'un, untuk isim makna objek itu ditambah ma di depan. Kemudian ada wawunya, huruf tengahnya di dhammah, kemudian dipanjangkan pakai wawu. Nah, itu untuk isim tapi bermakna objek. Nah, kita coba kalau untuk makna subjek dan objek ini dari pola berapapun sama. Ya, seperti yang kemarin kita singgung, yang tidak sama itu hanya pola kelima dan itu jarang muncul. Iya. Nah, ini insya Allah nanti juga tidak akan saya munculkan di latihan karena memang itu sedikit keluar dari rumus yang normal ya. Oke, baik. Sekarang yang kedua ini pola 1. Pola 1 bunyinya Sajaba. Oke, Syazaba. syazaba. Sajaba. Mudhari'nya Yazzabu. rumusnya au. Zubu. Yasjubu. Zubu. Kalau yasjubu berarti fi'il amarnya gimana bunyinya? Ishru. Nah, kalau doma ikut doma juga depannya. Ushzub. Ushzub. Sekarang pelakunya. Syazibun. Oke. Syazibun. Terus mana objeknya? Mazubun. Oke. Apa-apa. Yang penting nyampe. Mazubun. Sekarang pola ketiga lagi. Bacanya? Sahaza. Oke. Mudhari'nya? Yashazu. Yashhadu amarnya. Ingat mudhari. Ishaq. Kemudian pelakunya. Syahizun. Oke, syahidun. Makna objeknya? Mushhuzun. Bukan mu, tapi Mashhuzun. Oke, mashhuzun. Nanti kalau mu itu nanti yang lebih dari 3 itu mu semua. Kalau masih 3 huruf ini ma, pakai fathah ya. Baik, sekarang ini pola kedua. Pola kedua fa'ala yaf'ilu, maka bunyinya Fa'ala. Sodafa. Ini fa ya. Sodafa. Nah, mudhari'nya Yashafun. Dua. Rumusnya ai. Yas'ilu. Ai. Yasdafi. Yasdifu. Ya, kebolak-balik. Oke, yasdifu. Kemudian amarnya.
is Is div. Is div. Makna subjeknya, pelakunya? Sodifun. Sodifun. Makna objeknya? Mush. Mas. Difun. Panjangnya Masdufun. Ya, pakai wawu ya, pakai dhamma. Sekarang ini 4. 4 itu rumusnya IA. Fa'ila. Ya fa'il. Maziha. Betul, mudhari'nya? Zihau. Yamzahu. Oke, sekarang amarnya ikut mudhari, jangan ikut mabni. Ikut mudhari. Imzah. Kalau pelakunya? Mazihun. Mana objeknya? Mamzuhun. Oke, 3 huruf sudah selesai. Sekarang lebih dari 3 huruf. Contekan keluar. Ya, nggak apa-apa. Memang harus lihat. Nggak bisa langsung hafal, nggak bisa. Harus sering latihan. Nah, emang open book kok Pak Ustadz. Hari gini open book semua emang. Anak-anak open book di kampus ya Mbak Lila. Daring. Iya. Yang penting paham. Yang penting paham ya Pak. Dibolak-balik. Iya, insya Allah. Nanti lama-lama juga legaan ya, bosan. Iya, familiar. Iya, familiar. Di luar kepala, di luar beneran. Iya. Oke, sekarang ini langkah pertama itu kalau lebih dari 3 huruf, itu pertama hitung dulu hurufnya ada berapa. Kalau sudah ketemu ada berapa, nanti dicari di situ polanya apa dan bunyinya seperti apa. Cari yang paling pas. Ini berapa huruf? 5. Oke, sekarang kalau begitu bacanya seperti apa? Tafa'u. Nggak ada. Contohnya nggak ada. Nah, coba ada di situ contohnya yang berarti 5, cari di kolom yang 5. Yang 5 huruf itu cari. Nah, itu yang paling pas apa? Tambahannya hamzah sama ta, berarti kan? Apa? Hamzah sama ta. Oke. Nah, berarti bacanya apa? Irtafa. Nah, oke. Kemudian kalau mau bikin mudhari ditambah ya depannya. Kalau mudhari itu kan karakter aslinya dhamma akhirnya, sebelum terakhir harus kasroh kecuali yang berawalan ta, kan gitu. Nah, Iya. Ya. Yartafi'u. Oke, yartafi'u. Oke. Kemudian ini ada yang salah ketik nih. Ini tak, ini huruf tak ya. Yang ketiga ini huruf tak. Oke. Oke. Nanti amarnya sekarang. Kalau amar itu bentuknya, tulisannya mirip sama seperti fi'il madhi, hanya dimatikan akhirnya dan dikasrohkan sebelum terakhir. Nah, coba. Irtafi. Sekarang untuk yang lebih dari 3 huruf ini relatif lebih mudah untuk membuat makna subjek dan makna objek karena bedanya sangat tipis. Ada beberapa kesamaan. Yang pertama, kesamaannya adalah sama-sama menambahkan mu di depan. Bedanya adalah kalau subjek itu sebelum terakhir kasroh, kalau bermakna objek itu sebelum terakhir fathah. Kita coba sekarang makna subjeknya. Murtafi'un. Sebelum akhir kasroh ya. Kalau makna objek sebelum terakhir fathah. Jadi bunyinya murtafaun. Baik. Kalau ini tadi katanya 5, tambahannya apa tadi? Hamzah sama ta. Hamzah sama ta. Berarti huruf aslinya apa saja?
Rofa'ain. Rafa'ain. Oke, kalau fa'ain. Kemudian ini berapa huruf? 5. 5. 5. Kemudian kita cari yang sama di kolom yang 5 huruf itu. Kira-kira bunyinya seperti apa? Tambahannya tak Tam- sama tak ya. Tak sama tak sama tasydid. Tamat. Iya, Oke, tak sama tasdid. betul. Tamat. Tamat ta'an. Nah, baik. Sekarang fi'il mudhari. Yang berawalan tak yang seperti ini termasuk dalam pengecualian. Pengecualiannya adalah kalau yang lain-lain itu sebelum terakhir harus kasroh. Ya, kalau untuk amar sama mudhari, tapi kalau yang berawalan tak untuk sebelum terakhirnya tidak perlu kasroh, dia tetap fathah di atas. Oke. Nah, coba sekarang fi'il mudhari'nya berbunyi Yatam. Ma. Yatama'u. Tama'u. Tamat. ya Yatamatta'u. Ta'an. yatamatta'u. 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 Oke, sekarang fi'il amarnya persis sama, hanya disukun. Tamatta. 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 Kemudian isim makna subjeknya Mutamatti'un. Tamatti'un. mutamat. Ti'un. Mutamatti'un. Kalau isim yang bermakna objek Mutamatta'un. Tamatta'un. mutamatta'un. Kalau begitu huruf aslinya apa saja? Mim. Mim. Ta. Ta'ain. Ain. Oke. Sekarang ini ini mestinya tak ini ya. Bentar, salah tulis ini. Istaf'ala. Itu udah sholat. Baik, sekarang berikutnya. Berapa huruf? 6. 6. Oke, kalau 6 berarti cuma ada satu pola di situ yang yang kita perkenalkan. Kalau begitu bunyinya apa ini? Istamta. Istamta'a. Oke, istamta'a. Baik, istamta'a. Terus mudhari'nya. Yas. Yastamta'un. Ayo. Yastamti'u. Yastamti'un. Ti'u. Sebelum akhir kasroh dulu Iya, ya. iya. Oke, sekarang amarnya. Istamti. Istamti'un. Betul, istamti'. Kemudian isim makna subjeknya. Mustamti'un. Mustamti'un. Oke. Ti'un. Ya ampun. Kemudian isim makna objeknya. Mustamta'un. Istamta'un. Mustamta'un. Kalau begitu huruf aslinya apa saja ini? Sin. Mim. Ain. Oh, sebentar. Ini tadi berapa huruf? 6. 6. Kalau 6. 6 itu tambahannya 3 kan? Kalau 6 huruf Iya. itu Ya. tambahannya itu ngumpul semua di depan, huruf aslinya ngumpul semua di belakang. Jadi huruf Mim pertamanya apa? ta'ain. Mim Mim. ta'ain. Ta'ain. Nah, sama kan dengan atasnya itu? Iya. Iya. Sama, beda pola saja. Iya. Jadi ada efek makna yang berbeda, sedikit berbeda. Nah, Oke. Oh, sos. Nah, kemudian berikutnya. Ini berapa huruf, terus bacanya apa? 6 huruf. 6 huruf. Baik, bacanya? Istado. Istada. Apa? Afa. Istad. Afa. Oke, kemudian mudhari'nya. Yes. Yas. Yes. Tad. Yastadifu. Yastadaifu. Iya. Oke, menunggu sampai di ujung terakhir lama ini. Tertahan tiba-tiba Ustaz. Iya, ya Ustaz, lama I apa A ya gitu. Oke. Baik, sekarang fi'il amarnya. Istad. Istad. Af.
Istad'u. Istad of, Istad'u. if, Istad'u. istad if, iya. Ya, sebelum akhir harus kasroh Iya. kecuali yang berawalan. Ah. Oke, sekarang makna subjeknya. Mustad'ifun, Mustad'ifun. Oke, terus makna objeknya. mustad'afun, Afun. Nah, sekarang sama kayak tadi ya. Huruf aslinya apa saja? dot, Dot ain fa. Oke. Isdot ain fa. dot, ain, Ain fa. fa. Oh, ini salah lagi nih. Ini fathah ya. Iya. Mustad'afun ya. Ini salah. Mustad'afun. Mustad'afun. Ini salah ini. Iya. Mestinya fathah. Iya. Baik. Nanti kita koreksi lagi. Baik, sekarang ini berapa huruf? 4. Oke, 4. Baik, Iya. kalau 4 cari yang persis sama tambahannya. Apa tambahannya apa kira-kira? Hamzah. 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 Alif. Alif ya. Alif, ya, Alif. alif Pak, itu di tengah, ya. Bukan Oke. di depan. 4. Bacanya apa? Fa'ala. Fa. Qatala. 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 Oke, baik. Sekarang gini, untuk yang 4 huruf itu hal yang berbeda itu ketika mudhari saja. Kalau 4 huruf, yang lain fi'il mudhari'nya itu awalannya ya. Kalau untuk 4 huruf pasti you. You. Oh, Oke. Sekarang kalau begitu, qatala fi'il mudhari'nya adalah yuqatilu. yuqatilu. Baik. Kemudian amarnya. Namanya Ik, Tot. iqtal. Iqtal. Enggak, i dari mana? Enggak ada i di situ. Oh iya iya. Oh, Apa? apa Pak? Ya langsung. Oh, kan ini. Iya, Ya, terus? Kok? kotil. Kotalun. Kotal. Kotal. Iya, kotil. Kotil. Jadi nggak Iya. ada perubahan di sini, nggak ada perubahan Oke. sama sekali. Jadi hanya mensukunkan akhirnya. Yang belakangnya. Kemudian sebelum terakhir kasroh, kecuali yang berawalan tak nanti tetap fathah. Itu aja sebenarnya. Jadi nggak perlu ada tambah i ya apa lagi itu is ya. Nggak ada. Polos aja. Kotil. Oke. Oke, kemudian ini bukan bahasa Indonesia, jadi call. Iya, Pak Ustadz. Oke, sekarang isim makna subjeknya. Muktilun. Muktilun. Kalau panjang ya panjang, kalau pendek ya pendek. Ayo. Muktilun. Ini kopnya panjang. Kotilun. Muqatilun. Iya. Sekarang mana objeknya? Muqatalun. Oke, huruf aslinya apa saja? Oh, siapa? Of. Of. Terus? Ta'lam. Of ta'lam. Nah, bisa ya? Insya Allah Pak Ustadz. Nah, ya pokoknya terus-terus aja digencar begitu ya. Masa lama-lama nggak ini juga. Terlaluan ya Pak Ustadz. Lama-lama nempel ya Pak Ustadz. Iya, lama-lama nempel. Pokoknya kalau sudah berangkat berapa puluh kali gitu ya. Ya ini kan juga baru berapa kali, paling tidak itu dibiasakan aja dulu perubahan-perubahan itu, jadi nanti lama-lama juga tidak ada masalah ya. Itu kan karena bingung itu baru kenalan, jadi apapun kalau baru kenalan itu ya bingung, nggak tahu salahnya seperti apa. Oke, baik. Kemudian kemarin kita belajar tentang i'rab ya. Masih ingat i'rab? Minggu lalu ya Pak Ustadz. Mudah-mudah tuh. Kafa ya, kafa. Bola saya Ustadz. Jumlah. Iya. Ya, kemarin bahas jumlah ya? Iya, jumlah. Oke. Jumlah. Jadi seperti yang kemarin kita singgung bahwa pelajaran kita tentang kata itu ya kita anggap selesai. Kata ya. Jadi kita sudah mengenal isim, fi'il, harf, kemudian berikut perubahan-perubahannya. Isim itu bisa dirubah menjadi tunggal, bisa dibentuk tasniyah, bisa dibentuk jamak. Isim itu ada 2 jenis, ada mudzakkar muannas dan macam-macamnya. Kemudian fi'il kita tahu ada fi'il madhi, fi'il mudhari, amr. Kemudian dari segi polanya kita bagi 2, ada yang berpola dari 3 huruf asli tanpa ada tambahan sama sekali,
Kemudian yang kedua adalah yang berpola 3 huruf tapi ada tambahannya 456. 4, 5. Nah, kemudian kita pun sudah memperlebar dari baik yang pola 3 huruf maupun yang 3 lebih, itu kita perlebar bukan hanya pada fiil, tapi juga pada isim yang bermakna subjek sama objek. Jadi isim yang jadi fiil yang berpola 3 maupun yang berpola lebih dari 3 itu bisa semuanya kita bisa membuat kata yang bermakna subjek dan bisa membuat makna yang bermakna objek dari masing-masing yang 3 huruf maupun yang lebih dari 3 huruf dengan rumusnya masing-masing tadi. Nah, kata itu sudah kita pelajari. Di bagi lidahnya kita itu belajar mengenai kalimat. Kalimat di dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah namanya jumlah. Jumlah. Ya, kalimat itu istilahnya adalah jumlah. Jumlah. Nah, jumlah atau kalimat di dalam bahasa Arab itu seperti yang kemarin kita pelajari hanya ada 2 model. Hanya ada 2 tipe. Yang pertama adalah fi'liyah, yang kedua adalah ismiyah. Ismiyah. Nah, apa sih jumlah fi'liyah atau model kalimat yang ismiyah? Di bawah itu ada definisi singkat. Kalau fi'liyah itu ya kalimat yang berawalan fi'il. Kalau ismiyah itu ya berawalan isim. Itu saja definisinya. Isim. Jadi ada sepanjang apapun kalimat itu, sepanjang apapun ungkapan itu, penentunya hanya awal kalimatnya. Ya, yang menentukan itu adalah awal kalimatnya itu. Kalau awal kalimatnya itu isim, berarti namanya jumlah fi'il. Kalau awal kalimatnya itu diawali oleh isim, berarti namanya jumlah ismiyah. Itu saja. Nah, kalau kita sudah memastikan awal kalimat, apakah itu fi'liyah atau ismiyah, maka kemudian kita lihat petanya di sini. Kalau fi'liyah itu kebutuhannya apa, kalau ismiyah itu kebutuhannya apa. Apa saja yang diperlukan, apa saja yang menjadi inti dari kalimat itu. Nah, kalau fi'liyah, itu inti kalimatnya adalah fi'il itu sendiri, karena kita tahu bahwa fi'liyah adalah sebuah kalimat yang diawali oleh fi'il, berarti inti kalimatnya yang pertama adalah fi'ilnya itu sendiri, kata kerja itu sendiri. Yang kedua, setiap kata kerja itu membutuhkan subjek, atau yang disebut dengan fa'il. Ya, jadi inti dari fi'liyah atau sebuah kalimat yang berawalan fi'il, yang pertama adalah fi'il itu sendiri, kata kerja itu sendiri. Yang kedua, karena kata kerja itu selalu membutuhkan subjek, maka inti kata yang kedua dalam jumlah fi'liyah adalah subjeknya, subjek dari kata kerja. Subjek dari kata kerja itu disebut fa'il. Ya, disebut fa'il. Kemudian yang kedua, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah sebuah kalimat yang berawalan isim. Nah, kemudian kalau kita sudah yakin bahwa jumlah atau kalimat itu adalah jumlah ismiyah, maka kita lihat peta dari ismiyah. Ismiyah itu juga sama. Inti kalimatnya hanya ada dua kata, 2 jabatan. Yang pertama adalah isim itu sendiri, isim yang di awal itu nanti menjadi subjek. Ya, subjek di sini bukan pelaku dalam arti seperti subjek kata kerja, tapi yang dimaksud subjek di sini adalah pokok kalimat. Ya, pokok kalimat. Sesuatu yang akan dijelaskan nanti. Penjelasnya itu nanti adalah khobar namanya, atau predikatnya adalah khobar. Sebagaimana ya, khobar itu kebetulan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kabar. Kabar itu ya berita. Berita itu maksudnya memberikan informasi. Jadi tugas khobar adalah memberikan informasi terhadap apapun yang berhubungan dengan mubtada. Mubtada itu adalah pokok kalimatnya. Jadi jumlah ismiyah itu ada 2 kata di dalam kalimat tersebut yang menjadi inti. Yang pertama adalah isim yang di awal itu, yang kemudian jabatannya kita sebut sebagai subjek atau mubtada dalam bahasa Arabnya. Kemudian setiap subjek itu butuh predikat.
atau khobar. Nah, untuk yang standar dasar, dalam ismiyah itu, jabatan subjek dan predikat, mubtada dan khobar itu sama-sama isim. Ya, sama-sama isim. Kalau fi'liyah, ini fi'il, kata kerja, kemudian subjek. Apa namanya? Fa'il. Oh iya. Nah, Wah, oke ya. Jadi, kalimat dalam bahasa Arab itu disebut apa? Jumlah. jumlah. Kalimat dalam bahasa Arab itu atau jumlah dalam bahasa Arab itu ada berapa model? 2. Macam dua. Yang pertama disebut Fi'liyah. Fi'liyah. fi'liyah, yang kedua disebut. Ismiyah. Ismiyah. Kemudian apa sih fi'liyah itu? Bila diawali Kalimat yang diawali dengan fi'il. fi'il. Oke, apa sih ismiyah itu? Kalimat yang Kalimat yang diawali diawali dengan isim. isim. Oke. Nah, sekarang kita tahu bahwa kata di dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau sebuah kalimat itu diawali oleh harf? Jawabannya? Dilihat kata berikutnya. Kata kedua setelah harf. Oke, ternyata kata keduanya harf lagi. Dilihat Kata lagi ketiga. yang ketiga. Ya, terus ya. Merembet Iya. terus. Merembet terus. Maksimal itu cuma 3 harf itu bisa bertahan. Kalau Oke. yang keempat tuh nggak mungkin. Empat-empatnya berantai harf semua. Papa. Jadi paling banyak itu harf itu bisa beriringan tuh 3. Paling banyak. Nggak ada. Contohnya apa contohnya Pak Ustadz? Contohnya walaqad. Oh, wala. Wa harf. Walaqad. Harf. Laqad. Qad juga. Ya. Ya kan? Ya. Walaqad arsalna. Misalkan ya. Ya. Coba kita tulis. Oke, udah kelihatan ya? Belum hurufnya Pak Ustadz. Ya, Ya, belum ditulis. Hmm. Nih. Walaqad arsalna. Misalkan begini, walaqad arsalna Musa. Mursalin. Oke. Coba. Ini Tidak. Tidak. kalau wa harf, Harf. la harf La. lagi, Tidak. qad harf lagi. Harf Oh lagi. iya iya. Itu harf terus itu. Wa Iya. harf, lam harf, qad juga harf. Terus kita mau mencari fi'liyah atau ismiyah itu di mana? Yang kata berikutnya ini Arsal. Arsal. gitu ya. Nah, ini baru ketemu nanti. Oh, ini adalah Fi'il. 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 Nah, begitu. Ini fi'liyah. Ini fi'liyah. Ilmiah. Oke ya. Innama juga ya Pak Ustadz. Bukan. Innama itu harf juga. Ya, innama itu harf. Oke. Nah, kemudian kalau kita sudah belajar tentang jumlah, ya, belajar tentang jumlah, maka kita juga harus satukan dengan yang namanya i'rab. Ya, i'rab. Yang halaman berikutnya ya. Yang halaman berikutnya itu ada i'rab namanya. Nah, i'rab itu adalah, ada definisi di bawah. I'rab itu adalah perubahan akhir kata. Jadi kalau kita membaca atau mempelajari tentang jumlah, kita tidak bisa lepas dari i'rab. Jadi jumlah sama i'rab itu ya selalu bergandengan kemana-mana, saling membutuhkan satu sama lain, seperti dua sisi mata uang. Ya, jadi kalau kita belajar i'rab nggak mungkin bisa dilepaskan dari jumlah. Jika kita belajar jumlah juga tidak bisa lepas dari i'rab. Nah, jadi i'rab itu hanya sekedar istilah. Jadi di dalam i'rab itu ada 4 macam istilah. Ada namanya i'rabnya rafa, ada yang namanya i'rabnya nasab, ada yang namanya i'rabnya jar,
dan ada yang namanya i'rabnya apa? Jazm. Aha. Coba kita lihat sekilas ya. Coba kita lihat. Pada fi'liyah ada subjek kan? Iya. Nah, coba Iya. subjek itu harus rofa. Hmm. Ya kan? Jadi ada apa namanya? Ada keterkaitan antara jumlah dengan rofa itu adalah salah satu istilah yang ada di dalam i'rab. Jadi rofa itu adalah salah satu istilah yang ada di dalam i'rab. Nah, sekarang i'rab itu apa? I'rab itu adalah perubahan akhir. Akhir kan akhirnya, ujungnya ya. Di akhir. Alkitab. Alkitab. Ya, bisa alkitabu, bisa alkitabi, bisa alkitaba. Nah, alkitabu, alkitabi, alkitaba. Kalau ditanya, alkitabu artinya? Buku itu. Kitab, buku. Kita. Oke. Kalau alkitabi, Buku juga, buku oke. itu. Alkitabah, Buku itu. oke. Maknanya tidak berubah kan? Iya. Makna tidak berubah. Tapi kalau dari sisi bunyi atau tulisan, ada perubahan di situ? Ada perubahan bunyi? Ada. Ada perbedaan? Ada. Oke, Di perbedaan akhir kata. bunyi adanya di mana? Di Di akhir. Akhir. Oke. Akhir. Nah, kasus seperti itu namanya i'rab. I'rab. Ya, kasus seperti itu namanya i'rab, perubahan di akhir. Jadi i'rab itu cuma memperhatikan akhirnya aja. Nggak usah kita perhatikan depan tengah. Kita harus fokus di perubahan di akhir dari sebuah kata. Itu untuk benda aja atau untuk kata Semuanya. kerja juga? Oke. Semuanya. Nanti kita akan. Jadi ini perubahan akhir kata, ya kan? Nah, kata kita tahu kata itu ada 3, ada isim, fi'il, dan harf. Jadi nanti kita secara umum seperti itu semuanya kena pembahasan ya, baik isim maupun fi'il. Fi'il. Nah, jadi di dalam perubahan akhir itu atau yang kita istilahkan dengan i'rab itu ada 4 istilah yang disediakan. Di dalam perubahan akhir, di dalam i'rab itu ada 4 istilah di dalam i'rab. Yang pertama istilahnya adalah rofa, yang kedua adalah nasab, yang ketiga adalah jar, dan yang keempat adalah jazm. Nah, apa istilah-istilah itu? Istilah itu untuk menandakan, untuk mengistilahkan perubahan di akhir. Untuk mengistilahkan perubahan yang ada di akhir kata. Saya ulang, istilah-istilah dalam i'rab itu hanya sekedar untuk mengistilahkan adanya perubahan di akhir. Nah, sekarang kapan? Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, tapi Ya. itu harus dihafal ya Pak Ustadz? Enggak usah. Kayak pola-pola tadi lah. Kita nggak ada hafalan Ibu. Nggak usah takut hafalan. Kalau hafal syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau hafal bagus. Iya. Kalau hafal bagus. Tapi memang target kita nggak harus hafal. Nanti lama-lama insya Allah hafal sendiri. Coba aja. Iya. Insya Allah. Sekarang saya mau tanya, tanda isim ada berapa, Bu? Tanda isim Tanda isim ada berapa? 4. 4 ya? 4 ya. 4 kan? Ibu pernah Ada. menghafal nggak bahwa isim itu tandanya ada? Enggak, ngerti aja. Enggak kan? Iya. Tapi ketika ditanya bisa kan? Nah, itu maksudnya. Oh iya. Jadi nggak perlu menghafal. Ini lama-lama juga ngeh sendiri. Biasa ya Pak Ustadz ya. Iya, karena terbiasa. Praktis Dengan metode. pertolongan Allah. Kalau ditanya lagi, kata ada berapa dalam bahasa Arab? 3. 3. Iya, nggak pernah tuh ngafalin. Nggak. Enggak, ini kan banyak nih Pak Ustadz. Rofa itu kategorinya apa? Nasab, apa jar, apa jazm, apa gitu kan. Jangan lihat banyaknya. Udah gentar hatinya. Makanya coba itu, makanya saya tutup. Oh iya ya Pak Ustadz, pinter. Tapi saya lagi buka contekan Pak Ustadz. Ya makanya lihat aja. Oh, berarti kepinteran. Tutup juga, Bu Lisa. Contekan Biar nggak muyang. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jangan lihatin ini ya. Makanya saya tutup ini. Saya Iya, Pak gede-gedein biar yang bawahnya ketutup. Dia Iya, juga Pak Ustadz. dicatatkan.
Ya kalau bingung salah sendiri. Pak Ustadz cerdas banget, saya bodoh banget. Aduh. Oke ya, ini saya tutup nih. Nah, jadi yang kita tambahkan yang ini aja nih, kepala-kepalanya aja. Jadi i'rab itu adalah perubahan akhir. Nah, di dalam perubahan akhir itu ada 4 istilah. Ada raf'a, ada nasab, ada jar, ada jazm gitu kan. Nah, sekarang baru kita buka dikit-dikit. Jangan bukanya langsung banyak, wah gitu, jangan. Nah, kan? Nah, kan? Gini aja loh, dikit-dikit aja. Nah, gini aja. Nggak bisa ya, harus digedein lagi, biar kelihatan dikit. Doma. Pak Ustadz nih, Nah, Fathah gitu. kasrah. permainan kamera. Oke. Doma. Fathah sukun. Oke, nah jadi Doma. begini. Rofa itu cirinya kalau akhirnya berbunyi dhammah tuh. Kitabun. Kitabun. Kalau akhirnya fathah berarti namanya i'rabnya apa? Nasab. 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 Kitabah. Nasab. Kalau kasrah namanya apa? Masya. Jar. Jar. Nah, Jar. kalau sukun apa? Jazm. 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 Nah, gini loh. Hafal. Nah, seperti Baca. ini loh. Ada catatan di bawah. Jadi yang menempati urutan pertama, yang nomor 1 nih adalah tanda yang original. Iya. Jadi Doma rofa fathah itu kasrah sukun. aslinya dhamma, ya kan? Sedangkan yang ini hanya sekedar pengganti. Tawi. Ya, serepnya lah gitu ya. Oke, jadi misalkan begini, nih contekannya satu aja. Jadi kalau misalkan Alkitabu berarti i'rabnya apa? Rofa. 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 Kalau Alkitabi berarti i'rabnya apa? Jar. Jar. Kalau Jar. Alkitaba, Nasab. Nasab. udah sampai di situ aja. Ye. Ya, i'rab itu cuma seperti itu kok. Cuman nebak-nebak di ujungnya aja, lihat ujungnya saja. Sekarang misalkan apa lagi? Masjidin. Masjidin, i'rabnya apa? Jar. Jazm. Jar. Jar. Jazm. Masjidin. Jar. Masjidin. Jar. Jar kan? Kalau masjidan. Nasab. Nasab. Kalau masjidun. Rafa. Rofa. Ya udah gitu aja. An-idun. Bisa. Ada kesulitan nggak kan? Enggak kan? Insya Allah enggak. Orangnya. Masjidun bukan sukun ya Pak Ustadz ya? Kalau Masjidun tanwin. Pakai tanwin. Tanwin. Iya. Ini tulisannya. Jadi begini. kalau yang sukun masjid gitu. Iya. Nanti dulu. Jangan terlalu cepat. Bu Ani Jangan jangan terlalu cepat. cepat. Bu Ani jam Kepinteran berapa? semangat. Tuh. Nanti dulu. Ini loh. Semangat Ini ya. banget Bu Ani nih. Masjidun. Ini Jidun. maksudnya. Jidin. Masjidan. Rofa. Ini. Jar. Nah, sekarang gini. Masjidan. Saya mau tanya sekarang. Ini harokatnya apa? Domah. Tanwin. Doma. Tanwin. Nggak usah pakai tanwin. Kalau belajar grammar, Doma. kalau belajar grammar itu, kalau belajar bahasa grammar Arab itu, mau double atau single itu tetap istilahnya sama. Sama. Oh, domah. U atau un istilahnya satu, dhamma. Doma. I atau in kasroh. Kasroh. A atau an fathah. Fathah. Nah, cuman mungkin dulu aja kita efek ngaji kita dulu ya waktu kecil itu kan kalau on kita bilang dhammatain gitu kan. Iya. Kenapa dinamakan dhammatain? Dhammataini, dhammahnya 2 gitu loh. Dari kata dhammataini. Kan ini kan 2 kan tasnya? Iya. Iya. Kalau kasroh 2 berarti kasrotaini. Kita bilang kasrotain. Fathah kalau masjidan fathahnya 2 kita bilang fathatain, padahal sebenarnya fathah juga gitu. Okay. Nah jadi mau dia double atau satu apa 2 tetap namanya dhamma. Kasrohnya 1 atau kasrohnya 2 tetap dinamakan kasroh. Doma. Jadi kalau masjidun itu apa? Rofa nasab atau jar? Rofa. Rofa. Nah, Rofa. kalau masjidin? Jar. Jar. Kalau masjidan? Nasab. Asab. Oke. Kita putar lagi ke ini ya.
i'rab ya. Oke, jadi jumlah itu adalah istilah dalam bahasa Arab, istilah kalimat dalam bahasa Arab. Tadi jazm jadi contohnya kayak apa Pak Ustadz? Oh, belum. Belum. Sengaja saya simpan. Oh gitu. Ya, Untuk nanti kartu kalau truf. bukan tapi nggak apa-apa kalau mau dikeluarkan nggak apa-apa asal siap pusing. Jangan Pak Ustadz. Masih pusing hari ini Pak Ustadz. Ya. Saya cuma melanjutkan pertanyaan Bu Ani aja tadi. Iya, saya udah tahan-tahan nggak dikeluarin tuh. Sabar. Ntar dulu sabar. Iya, ditahan. iya. Maaf Pak Jangan. Ustadz. Ya nggak apa-apa. Nanti itu Itu pasti jarang keluar itu nanti. kenapa ini kita simpan dulu? Karena nanti hubungannya dengan ini. Kan susah. Nanti hubungannya dengan ini. Makanya sebelum menginjak ini, nanti ini dulu. Yang penting kita kenal dulu nih istilah ini buat apa? Istilah ini buat apa? Yang penting itu dulu. Kenal dulu bagaimana praktek sebagian, tidak harus seluruhnya dulu ya. Sebagian dulu bahwa rofa itu kalau Alkitabu rofa, oke. Kalau Alkitabi jar, Alkitabah nasab. Cuman itu aja dulu. Yang penting mengenal istilah dan bentuknya ya, istilah dan bentuknya. Udah. Nah, sekarang jadi kita kaitkan dengan jumlah nih. Jadi jumlah itu adalah kalimat, kalau fi'liyah kalimatnya diawali oleh fi'il, kemudian kalau ismiyah itu kalimat yang diawali oleh isim. Nah, coba kita lihat. Kalau fi'liyah, inti kalimatnya cuma dua, yaitu fi'il itu sendiri, atau kata kerja itu sendiri, dan sebuah subjek. Nah, ketika sebuah isim berposisi sebagai subjek, maka dia harus rofa. Harus rofa. Oke. Kemudian, kalau kita mendapati sebuah kalimat diawali oleh isim, namanya jumlah apa? Ismiyah. Di dalam ismiyah itu inti kalimatnya ada berapa? Dua. Yang pertama, isim yang pertama itu menjabat sebagai apa? Subjek. Nah, subjek ini harus apa? Harus Harus rofa. rofa. Kemudian subjek butuh predikat, mubtada butuh khobar. Isim juga ini dua-duanya isim ya. Mubtada sama khobar ini dua-duanya isim. Oke, kemudian isim yang posisinya sebagai predikat, isim yang posisinya sebagai khobar harus apa? I'rabnya harus apa? Rofa. Harus rofa. Coba kita cek ya, kita cek di sini. Di halaman yang ke-6 ya. Di lembar ke-6 itu 6 dan 7 ya. Nanti itu ada jatahnya. Ada ada distribusinya sudah jelas di situ. Jadi gini, ada daftar jabatan di dalam sebuah kalimat itu yang memang diharuskan rofa. Ya. Kemudian ada juga beberapa posisi jabatan-jabatan kata di dalam kalimat itu yang mengharuskan nasab, dan juga ada jabatan kata yang mengharuskan jar. Gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi, yang rofa itu diantaranya adalah subjek dari kata kerja aktif dan subjek dari kata kerja pasif. Intinya subjek dari kata kerja. Mau pasif mau aktif itu harus apa? Rofa. Oke. Kemudian yang ketiga keempat, ketika dia menjadi apa? Mubtada. Kita tahu kan tadi mubtada adalah subjek dalam ismiyah kan? Subjek dalam ismiyah namanya apa? Mubtada kan? Maka mubtada memang harus rofa. Kemudian predikat dalam ismiyah disebut apa? Khobar. Nah, khobar harus apa? Harus rofa juga. Rofa juga. Nah, jadi nanti untuk tahap awal, kalau sekedar pengen baca-baca, untuk yang sekedar untuk mengingat-ingat, untuk yang rofa itu apa saja, kita baca sampai 4 aja dulu. Ya, untuk yang rofa kita baca maksimal 4 aja. Nggak usah banyak-banyak. Ke bawahnya nggak usah dilirik, nanti aja. Kemudian untuk nasab, kita baca 1 saja.
Apa itu? Objek. Objek kata kerja. Ya, ketika kata tersebut menjabat sebagai objek. Ya, ketika menjabat sebagai objek, maka dia harus apa? Harus nasab. Harus nasab. Nasab itu tandanya apa? Fathah. Fatah. Oke ya, satu aja ya. Kemudian untuk jar, satu aja dulu juga. Sebuah kata itu harus jar, sebuah isim itu harus jar, kalau sebelumnya ada harf jar. Kalau sebelumnya ada harf jar. Afjar. Ya, sudah bisa dipaham cara kerjanya? Iya. Nah, oke. Iya. Nanti kalau benerannya baru bingung. Jangan bingung dulu. Belum apa-apa bingung. Nah, coba sekarang. Qara'a. Misalkan ya. Oke, ini saya kasih harokat. Ini Zaid. Oh, yang gampang aja ya. Gampang dibaca aja. Oke. Kosong. Oh enggak. Ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah atau ismiyah? Jumlahnya jumlah ismiyah atau fi'liyah kalimat ini? Belum ada ininya. Oh, belum ada. Oh, belum ada ya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Sudah. Yang ini? Qara'a Muhammad. Oke, ini jumlahnya jumlah apa? Dimulai dari Tuh kan. isim apa fi'il yang qara'a? Kan dilihat dari apanya? Dari awalnya kan? Dari Sekarang Awal kalimat. awalnya mana? Qara'a. Qara'a itu fi'il atau isim? fi'il. Fi'il. Fi'il, oke. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il Fi'il madi. madi. Fi'il madhi ya. Oke. Nggak jadi soal mau fi'il madhi mau fi'il mudhari ya. Yang penting fi'il dulu. Qara'a. Qara'a itu artinya telah membaca. Ini berarti jumlahnya jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Oke. Kemudian qara'a itu artinya telah membaca. Telah membaca adalah sebuah kata kerja, dia butuh subjek. Qara'a di kalimat di kata sesudahnya itu ada kata Muhammad sama Quran. Ada Muhammad sama Quran. Kira-kira yang baca siapa? Muhammad. Berarti Muhammad sebagai apa posisinya? Subjek. Oke, subjek. Tadi subjek itu harus apa? Rofa ya. Rofa. Rofa. Oke, kalau begitu bacanya apa? Muhammadin atau Muhammadun atau Muhammadan? Belum tahu. Muhammad. Dun. Oke, karena nggak ada al kan, maka harus bertanwin, ya kan? Muhammad. Baik. Muhammad membaca. Membaca apa? Al-Quran. Nah, berarti Al-Quran itu posisinya sebagai apa dalam kalimat? Objek. Oke, kita coba ingat-ingat tadi. Kalau objek itu harus apa? Harus rofa atau nasab atau apa? Objek. Objek harus apa tadi? Oh, Rafa. Nasab. Subjek rofa. Kalau objek harus nasab. Nasab. Nasab itu pakai apa biasanya? Fatah. Kalau begitu Al-Quran. Nah. Al-Quran. Nah, karena ada alnya. Kalau ada al nggak boleh tanwin. Nah, kalau ada al nggak boleh tanwin, satu aja Al-Quran. Jadi kita bisa baca ini. Jadi kalau misalkan kita gunduli, kita bisa baca. Ini sudah pasti akan dibaca. Sudah pasti kita baca Muhammadun. Ini sudah pasti kita baca Al-Quran. Dan ketika kita ditanya, dimintai pertanggungjawaban misalkan, kenapa Al-Qur'ana? Kenapa tidak Al-Qur'ani? Kenapa tidak Al-Qur'anu? Karena Al-Qur'an itu sebagai objek. Objek itu harus nasab. Nasab. Tanda utama dari nasab itu menggunakan
fathah. Fathah. Nah, betul. Kemudian Muhammadun. Mana ya Pak yang objek itu harus nasab? Kenapa? Yang mana? Yang tadi yang halaman 67. Oh Yang iya, ini. oh, halaman 67 ya. Oke. Iya, halaman 6. Kalau bukanya susah. Buka contekannya lupa. Ya, halaman 6 itu rofa sama nasab. Halaman ke-7-nya jar. Objek kata oke. Ada kan nomor 1 kan? Yang nomor Benar. 1 normal. Ya, Ya, jadi nanti kalau pengen belajar sendiri, kalau untuk yang rofa kita baca 4 saja, 4 nomor. Ya. Kalau nasab 1 nomor, jarnya juga 1 nomor aja, 1 nggak usah nomor. banyak-banyak. Ya, dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Itu saja sudah cukup itu. Kalau kalimat sederhana kita sudah bisa. Ya. Dengan hanya modal rofaknya kita baca 4, nasabnya kita baca 1, jarnya kita baca 1. Dengan kalimat sederhana kita sudah bisa baca. Kita sudah bisa mengidentifikasi i'rabnya. Oke. Sudah bisa baca Arab gundul. Iya. Ya, habis cukur masalahnya. Ini contoh yang biasa saya contohkan biar mudah. Nih, kan? Ini jumlah apa lagi ini? Pencipta. Jumlah Menciptakan. jumlah fi'liyah lagi kan? Ya, Filia. Fi'liyah. Fi'liyah. Khalaqa itu Allah. artinya telah menciptakan. Telah menciptakan. Kira-kira siapa yang menciptakan? Allah. Berarti Allah. Allah itu sebagai apa? Pencipta. Subjek. 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 Itu harus Subjek. apa? Rofa. Rafa. Rofa. Tanda rofa itu pakai apa biasanya? Allahu. Domah. Dhamma. Jadi Allah. Hu. Allahu. Nah, kalau kita sudah tahu kaidahnya seperti itu, kita nggak mungkin baca Allahi. Kita tidak mungkin baca Allah, gitu ya. Karena posisinya jelas. Subjek. Nah, kemudian al-insan. Insan itu manusia. Allah menciptakan. Menciptakan apa? Manusia. Manusia. Berarti manusia itu posisinya sebagai apa? Objek. Objek. Oke, objek itu harus apa? Nasab. Nasab. Nasab itu tandanya pakai apa? Insana. Fathah. Al-insana. Jadi ini nggak usah dikasih harokat semuanya gitu ya. Kita cukup ngurusi ujung-ujungnya saja. Setengah gundul ya Pak Ustadz. Tapi ngerti. Iya. Jadi yang intinya itu di ujungnya belakang. Tengah itu kan kita sudah sepakat ini. Insya Allah sudah bisa semua baca. Al-insan pasti kan. Cuman yang belum disepakati adalah apakah al-insanu, apakah al-insana, apakah al-insani. Itu yang belum disepakati kan. Kalau tanpa harokat pun ini bisa dibaca. Insan. Nah, ini juga Allah juga sama. Ketika belum ada begini, semuanya orang juga sudah bisa baca. Ini pasti bacanya Allah. Cuman yang belum bisa dipastikan adalah apakah nanti akan dibaca Allahu, atau dibaca Allahi, atau dibaca Allaha. Nah, kalau sudah pernah belajar i'rab, kita telusuri Allah itu posisinya subjek. Subjek itu harus rofa. Rofa itu tandanya dhammah, maka harus dibaca Allahu. Berarti kalau dibaca Allahi, dibaca Allaha, pasti salah. Bisa mengerti sampai di sini? Ya. Insya Allah. Paham. Baru jumlah fi'liyah ya. Nanti ismiyahnya nanti aja. Ismiyahnya ya. Pelan-pelan Pak Ustadz. Ya, pelan-pelan. Oke, baik. Oke. Sekarang kita baca ayat 29 ya sekarang. Iya. Ya. Ayat 29, baik. Ada beberapa kotak di sini, ada huwa, ada istawa. Ini bacanya apa? Istawa. Istawa. Ada sawa, ada sab'a, ada samawat. Oke, kalau huwa saya kira sudah tahu. Huwa apa artinya huwa? Iya. Dia. Sama roti. Oke. Hah? Huwa Apa? artinya apa? Oh, huwa dia. Iya. Dia. Dianya untuk mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Ya, karena huwa itu kembali ke Allah. Jadi Allah itu harus dipersepsikan mudzakkar. Meskipun Allah tidak
tidak istilahnya tidak ada jenisnya apa, tidak ada. Tapi karena harus dipersepsikan mudzakkar. Baik, istawa. Istawa itu artinya apa? Dia Menuju. berkehendak menuju. Ya, berkehendak menuju. Biasanya kalau di kamus itu istawa itu artinya bersemayam. Kalau diartikan apa adanya, Semayam di secara arasy. bahasa itu nanti khawatir akan apa ya namanya? Khawatir ada penyamaan Allah dengan makhluk. Iya. Padahal Allah itu kan tidak butuh ruang dan tidak butuh waktu. Allah tidak butuh ruang dan waktu. Kalau diartikan bersemayam, seolah-olah Allah butuh tempat. Padahal sifat Allah salah satunya adalah mukhalafatul lil hawadis. Harus berbeda dengan makhluknya. Baik, istawa. Berkehendak ya, berkehendak. Istawa, dia telah berkehendak. Kemudian sawa. Sawa itu telah menjadikan. Sawa telah menjadikan. Kalau hunna itu mirip sama seperti hum sebenarnya. Hanya bedanya kalau hum itu untuk mudzakkar, kalau hunna untuk muannas. Jadi kalau hunna itu apa artinya? Mereka. Mereka. Sama seperti hum, bedanya kalau hum itu mudzakkar, kalau hunna itu muannas. Mu'annas. Oke. Sab'ah. Sab'ah ini sudah familiar nih. Sab'ah berapa? 7. Sab'ah 7. Ya, 7. sab'ah itu 7 langit. Samawatin apa? Langit. 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 Samawatin ini isim yang Langit. jamak atau tunggal? Jamak atau tunggal? Jamak. Jamak. Watin. Jamaknya muannas atau mudzakkar? Muannas. Mu'annas. Atau apa cirinya? Tambahin alif buka. Nah, Ada taknya itu. sama taknya dibuka. Baik. Kalau sab'ah, apa artinya sab'ah tadi? 7. 7. Oke. Kalau sab'ah samawatin? 7 langit. Langit-langit banyak. 7 langit. 7 langit. Oke. Sudah? Sekarang coba kita artikan. Yang ini kan sudah Dia. biasa nih. Huwa, dia, Dia. allati, Yang khalaqa, telah Menciptakan. telah telah menciptakan lakum, bagi kalian. Bagi kalian kalian. ma apa yang Apa yang fil di di ardi, dalam dalam bumi di bumi, jami'an, Bumi. jami' Semua. Banyak. semua banyak. Banyak. semuanya. Dari kata jamaah itu ya. semuanya. Semuanya. Oh iya. Kemudian summa, Lalu Kemudian kemudian istawa, Bersemayam. berkehendak. menuju. Oke. Berkehendak menuju ya. Boleh. Berkehendak menuju. Berkehendak ila Kepada ke as-samai, Langit. langit. fa Maka sawa Telah menjadikan. dia telah menjadikan hunna mereka langit ya. Karena langitnya banyak, langit itu dianggap muannas ya. Makanya jamaknya jamak 7 muannas. langit. Menjadikan langit itu sab'a samawatin, 7 langit. 7 langit. Wa huwa, Dan dia bikulli ini syai'in, segala sesuatu mengetahui. Segala sesuatu. Segala sesuatu Maha mengetahui. alimun maha Maha mengetahui. Sekarang ini kan kalimat baru nih, wa huwa bikulli syai'in alim. Syai'in alim. Kan berangkatnya titik awalnya dari wa huwa kan? Wa huwa Ya. bikulli syai'in alim. Pertanyaannya, kalimat ini termasuk jumlah fi'liyah atau ismiyah? Iya. Ilya. Isim ya.
Ismiyah karena huwa. Syai'in. Ya, Bi betul. itu Ismiyah karena huwa. Ismiyah. Huwa. ismi. Huwa kan? Isim. Huwa itu apa? Iya, huwa. Oh, kata pengganti ya? Dia. Kata ganti Dia. kan? Oh, gitu. Di Oke. Ya, isim kan? Isim Ya. Tapi kan? diawali dengan harf dulu ya Ustadz ya. Ya, harapnya nggak usah dianggap. Iya iya wa. Jadi jumlahnya apa tadi? Isim. Jumlah Ismiyah. Ismiyah. Kemudian isim yang di awal itu posisinya atau jabatannya namanya apa? Mubtada. Mubtada atau subjek kan? Subjek. Oke. Subjek itu pasti butuh apa? Kita makan deh. Budu predikat. Predikat. Mubtada butuh apa? Predikat khobar. Butuh khobar. Khobar itu harus berupa apa tadi dalam gambar Isim. ini? Isim yang Rofa. 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 Kita coba cari isim yang rofa sesudah huwa. Oh, alimun. Mana? Alimun. Alimun. Alimun kan? Nah, berarti Mm-mm. nanti mubtada'nya adalah huwa, Oh, khobarnya adalah alimun. alimun. Atau kalau pakai istilah Jadi- Indonesia, subjeknya adalah huwa, Huwa, predikatnya adalah alimun. alimun. Nah, kalau sudah ketemu, maka cara mengartikannya dari huwa langsung ke alimun. Alimun. Ya, Dia dia maha mengetahui segala Aha. sesuatu. Segala sesuatu. Oh, Nah, begitu caranya. Oh, Jadi kalau membuat kalau- kalimatnya gitu ya Ustadz. Iya, jadi itu Insya Allah. akan lebih efektif, akan lebih mudah difahami kalau kita sudah tahu jabatannya seperti apa. Kalau kita sudah tahu i'rab, seperti itu nanti kalau ngartikan. Wa Iya. huwa bikulli syai'in alim, dan dia adalah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Gitu. Kalau dibaca kayak ini kan sesuai tulisan dia segala sesuatu di duluan ya Ustadz ya. Iya, Yang betul. mengetahuinya di belakang. Akan berputar-putar kan dan kalau Iya. diartikan apa adanya gitu. Makanya akan lebih simpel kalau langsung pakai jabatan tadi itu. Iya. Mana ini Iya. subjeknya, mana Subjek mana predikatnya. objeknya. Itu kita satukan dulu karena sebagai inti kalimat. Bikuli syai'in itu penjelasan saja. Artinya begini, Iya, iya. kalau kalimat itu hanya huwa dan alimun itu sudah punya makna dan sudah sempurna kalimatnya. Iya. Tanpa bikuli Iya. syai'in itu sudah lengkap. Iya. Dia Allah Dia itu maha mengetahui. Selesai kan? Iya. Sudah bisa Iya. dipaham. Bikuli syai'in itu Iya. hanya penjelasan saja. Penjelasan tambahan. Oke. Nah, seperti itulah gambaran kita belajar i'rab tadi. Gunanya seperti itu. Pertama, kita mengetahui mana jabatannya. Yang kemudian inti-inti kalimat itulah yang kita kumpulkan. Kemudian baru yang lain-lain. Itu suplemen-suplemen itu kita nomor 2. Kalau kita memberikan makna atau memahami sebuah teks. Kemudian yang berikutnya lebih jauh lagi, bahkan kalau itu sudah sudah lengkap, kita mengetahui belajar tentang i'rab dan jumlah itu sudah lumayan bagus, bahkan bukan hal yang tidak mungkin dan bukan hal yang sulit kalau kita bisa juga membaca tulisan Arab yang tanpa harokat, tanpa baris, gundul gitu ya. Amin, amin. Nah, itu jadi paling tidak dalam hal yang tidak jauh itu adalah yang paling dekat adalah kalau kita pahami i'rab itu bisa meminimalisir kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Seperti tadi yang mestinya dibaca rofa, kok dibaca nasab. Dengan sendiri kita akan terasa, oh ini subjek kok nasab, pasti salah nih. Subjek itu harus rofa. Gitu kan? Nah, rofa itu apa? Harus dhammah, nggak boleh fathah dan lain-lain. Nah, oke. Mungkin untuk hari ini cukup. Oh ya, Sabah. Cukup ya? Ya. Ada pertanyaan? Iya Pak Ustadz. Nah, jangan banyak-banyak. Pas asar. Pas. Ya, baik. Allahumma kita doa dulu. Silakan di Allahumma waj'alhu lana imaman wa nuran Dan warahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa'alimna ma jahilna warzuqna
warzuqna mithilana wa atrafanna ja'alnahu lana hujatan ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika astaghfirullah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Ustadz. Ustadz. Terima Jazakallah kasih ya khairan. teman-teman Makasih, semua. Ani. Pamit.